Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Dukungan, supportan, semangat, dorongan dari Anda itu sangat bermanfaat banget bagi saya ya. Sehingga sampai detik ini pun saya masih bertahan di YouTube, memberikan solusi, motivasi ataupun semangat buat Anda semuanya. Kayak mana Anda itu bisa terbebas atau bisa terlepas dari jeratan mungkin hutang-hutang, kesulitan yang ada, beban mental yang dihantamkan terus-menerus oleh beberapa oknum mungkin yang mencari keuntungan lain ya. Dengan hadirnya solusi hutang, mudah-mudahan itu bisa menepis semuanya dan bisa memberikan edukasi-edukasi positif buat Anda semuanya, supaya Anda itu benar-benar tidak ada yang kepanikan, tidak ada yang kesetresan lagi gitu ya. Oke, jadi ini agak lucu ini judulnya mungkin hampir sama ya dengan konsep-konsep yang kemarin gitu loh ya. Tapi di sini ini lahir dari masih dengan pinjol yang sama gitu loh ya. Ini dari Kredivo gitu loh. Kunjungan DC eksternal Kredivo ke rumah gitu loh ya. Dan sepertinya ini lucu untuk saya bahas ya. Ini kunjungan DC eksternal dari Kredivo ke rumah Anda yang telat bayar pinjol, dan bagaimana nanti cara kita menghadapi dengan chat-chatan yang seperti ini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi, motivasi, dan semangat buat Anda semua. Buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah menyempatkan waktunya untuk masuk ke channel ini dan sudah mensupport juga, sudah mendukung juga, saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Ini beberapa surat yang sering dilontarkan oleh Kredivo, Anda boleh lihat di sini. Ini saya bacakan. Ini PT Finaxel Teknologi Indonesia, FTI ya, aplikasi Kredivo. Surat penugasan kolektor Burhanuddin Bostaman, ID-nya K977241. Nama Agung Parulian Aritonang. Habis itu Haris Munggaran. Akan ditugaskan pada hari Selasa 27 April pukul kondisional untuk melakukan penagihan kepada nasabah. Ini saya sengaja untuk sensorin ya. Dengan alamatnya juga saya sensorin di sini, isinya aja di sini ya. Dengan ini kami sampaikan perihal tagihan Anda di Kredivo yang masih belum Anda selesaikan sampai hari ini. Apabila Anda masih mempunyai etikat baik, ingin menyelesaikan tagihan tanpa kami jemput ke rumah Anda bisa tanyakan melalui virtual account yang terlampir di bawah. Kirimkan bukti transfernya selambat-lambatnya hari ini. Jika masih tidak ada kejelasan, maka kolektor lapangan akan bertugas sesuai jadwal. Oke, ini yang paling pertama. Dia ngirimkan ini surat tugasnya. Jadi ini saya sampaikan dulu sarannya ya, supaya biar satu-satu gitu loh. Jadi satu ancaman, satu cara yang harus dihadapi gini. Jika posisinya seperti ini, saya harap kepada teman-teman semuanya, ini saya berharap ya pada teman-teman semuanya, jangan ikuti melalui virtual account ini ya. Karena apa? Karena sudah banyak yang mungkin nanti setelah kita kirim itu virtual account kadaluarsa, virtual account tidak berlaku, virtual account gini-gini, pokoknya bermacam-macam lagi gitu loh ya. Ini jangan sampai. Kalau misalnya surat penugasan kolektor ini sudah keluar dari pihak Kredivo, ya udah, Anda tunggu aja. Kalau ini berupa email, Anda tidak perlu balas. Kalau itu berupa chat, Anda silahkan balas. Saya siap ada di rumah gitu loh. Anda silahkan jemput aja. Dan Anda lebih baik sediakan uangnya
biar dijemput langsung daripada Anda masuk ke virtual account. Itu paling pertama ya, Anda lihat di sini. Oke, untuk yang kedua, di sini juga dengan hal yang sama ini. Ini melalui chat WA ini, masih juga dengan Kredivo. Selamat siang yang terhormat nasabah Kredivo. Kami infokan SPK surat penugasan kolektor. Perusahaan sudah diterbitkan dan mohon siapkan dana pelunasannya untuk mempelancar proses penagihan di tempat Anda. Apabila Anda tidak ingin adanya penagihan secara langsung ke lokasi Anda soal hutang piutang ini, maka segera selesaikan melalui aplikasi tim admin kami. Salam hangat Kredivo, Divisi 005. Ya, kalau Anda mendapatkan chat yang seperti ini hampir sama yang di atas tadi. Alangkah baiknya ya kita tunggu aja di rumah dan sambil Anda menyiapkan uangnya. Kalau memang uang Anda belum ada, jangan panik, tunggu aja mereka di rumah, nanti jelaskan. Ya, nanti di akhir saya jelaskan semuanya. Ini masih ada lagi, masih dengan Kredivo juga. Ini sebenarnya kegilaan buat ngancam debitur ini kan. Tapi ujung-ujungnya bayar sekarang atau kayak mana gitu ya. Tetap, jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan nanti ketika kita mendapatkan chat seperti ini? Anda ikut ini sampai habis ya. Ini mana lagi nih? Ini bentar dulu. Ini lagi nih. Yang terhormat kepada nasabah Kredivo, data Anda akan diproses ke legal departemen kami. Anda lihat di sini ya. Departemen kami terikat baik mengenai pembayaran Anda. Hari ini apabila gagal dalam pembayaran berdasarkan tunggakan dan catatan kontak Anda, berdasarkan tunggakan dan catatan kontak Anda, kami akan memperluas penagihan ke tim debt collector eksternal yang akan menjemput tagihan Anda paling lambat besok. Jika di jam 10 siang belum juga ada pembayaran, kami akan proses lebih lanjut. Berarti ini dia di sepenggalan kalimat di atas ini, dia melakukan penekanan kepada Anda gitu loh. Ya. Jika jam 10 pagi gitu ya, jam 10 pagi pembayaran tidak masuk, maka penagihan akan dilempar ke eksternal. Eksternal ini adalah di luar gitu loh. Ya. Gitu ya. Jadi kalau internal itu di dalam, berarti debt collector dari mereka. Kalau eksternal berarti debt collector yang hanya sembara ya, nanti saya jelaskan lagi. Kami akan menghubungi kembali emergency kontak yang mungkin terdiri dari atasan atau HRD, keluarga atau orang terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai Anda. Ya. Jika belum juga ada perkembangan, kami akan mengambil jalur hukum perdata. Kami punya tim lawyer untuk mendampingi kami, serta kami akan langsung menugaskan pihak lapangan kami dalam waktu bersamaan ke alamat sesuai KTP Anda serta ke tempat Anda bekerja saat ini. Di sini kami akan koordinasi ke pihak RT atau RW setempat untuk dilakukannya izin maupun pendampingan atau investigasi kebenaran data Anda. Sejalan dengan itu, kami akan berlakukan blacklist BI checking data Anda dan juga pelaporan data bermasalah pada OJK. Perlu kami ingatkan, perusahaan kami tidak akan membiarkan begitu saja dana yang tidak dikembalikan. Kami harap Anda paham akan konsekuensinya dan info ini kami telah sampaikan untuk report data kami ke depannya. Ya. Di sini ini penuh dengan ancaman semuanya ini. Ini halus tapi sesaat membuat Anda bingung ya. Jadi bingungnya gini. Ini adalah konsep yang saya bilangin legal rasa ilegal. Jadi Anda simain lagi di sini. Kami akan menghubungi kembali emergensi kontak yang mungkin terdiri dari atasan atau HRD, keluarga atau orang terdekat, ya. Berarti orang itu menjadi sasaran bagi mereka gitu loh. Padahal kita cuma memberikan kontak darurat itu palingan ibu atau teman dekat, udah satu itu aja ya. Tapi kalau sudah ini kan sebenarnya kalau mereka itu kan asumsi kami. Ya bisa jadi kontak daruratnya itu mungkin HRD, atasan ini itu kan sih. Padahal mereka akan menghubungi semuanya itu. Ya. Dan itulah yang saya bilangin legal rasa ilegal ya. Habis itu lagi mendapatkan informasi mengenai Anda. Jika belum ada juga perkembangan, kami akan mengambil jalur hukum perdata. Ya. Justru ini enak gini lah ya. Kalau misalnya memang ada ini debt collector yang berkunjung, Anda tolong simak tentang satu kalimat ini, tentang ini. Ini jika belum juga ada perkembangan, kami akan mengambil jalur hukum perdata. Ya, sampaikan kepada mereka.
Saya lebih suka diarahkan ke jalur hukum perdata supaya segi dari penerapan bunga, segi dari kelegalitasan dari kredivo ini saya juga bisa melihat, kan gitu aja ya. Kami punya tim lawyer untuk mendampingi kami, ya kan kita juga punya penasehat hukum, misalnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, YLKI misalnya gitu kan, bisa aja gitu loh ya. Tapi di poin inilah orang-orang akan tumbang dengan sendirinya gitu loh. Sekuat apapun mental mereka, mereka akan bingung membaca satu kalimat ini. Ya. Dengan ada bercampurnya lawyer tentang hukum, mau tak mau kita manusiawi merasakan getaran yang sangat luar biasa gitu loh ya. Saya nggak kebayang itu orang yang saat ini terjebak di kredivo, tiba-tiba mendapatkan chat sepanjang ini. Saya nggak tahu gemetaran Anda seperti apa ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini, kedepannya nggak ada lagi yang gemetaran. Oke gini. Serta kami akan langsung menugaskan pihak lapangan kami dalam waktu bersamaan ke alamat sesuai KTP Anda beserta ke tempat Anda bekerja saat ini. Di sini kami akan koordinasi ke pihak RT ataupun RW setempat. Oke. Dia masih melakukan ancaman dengan RT dan RW ya. Kalau soal RT maupun RW itu nggak ada masalah gitu ya. Karena RT akan menjamin ketentraman, kedamaian antar warga. Itu wajar, mereka karena tamu wajib lapor. RW juga seperti itu gitu loh. Tapi ada satu tanda kutip. Kalau misalnya RT dan RW ikut serta dalam menagih atau menekan Anda selaku debitur, itu Anda berhak laporkan ya. Atau Anda pertanyakan langsung dengan tegas kepada RT dan RW-nya, apakah sudah ada tugas pokok dari RT dan RW adalah membantu penagih hutang. Coba tanyakan itu dulu. Kalau belum ada tugas pokoknya membantu dari segi penagih hutang, cukup dia menjadi penengah dan pendengar di situ karena dia yang mempunyai tanggung jawab penuh atas ketentraman di kampung itu. Ya, jangan panik mendengar RT RW, jangan panik ya. Oke, ini untuk yang di bawah masih dengan hal yang sama. Ya. Ini saya juga coret ya. Selamat siang nasabah kredivo. Saya coret namanya. Surat perintah lapangan sudah keluar, pastikan dananya sudah ada. Nanti bertemu dengan Bung Meknapitupulu dan tim untuk mengambil dananya. Pastikan Anda ada di rumah atau di alamat yang terdaftar supaya tidak terkonfirmasi ke orang sekitar bahwa Anda memiliki hutang di kredivo. Kami tunggu paling lambat hari ini. Tolong kooperatif untuk siapkan dana perusahaan kredivo yang Anda gunakan. Data Anda di sini lengkap dari KTP, KK sampai foto selfie. Jangan coba main-main dengan perusahaan kredivo untuk menghindari dari tagihan Anda. Ya. Ini jelas, singkat, padat, tegas, lugas, tapi bodoh gitu loh. Ya. Apanya yang tidak kooperatif gitu loh. Ya, jadi kalau Anda yang mendapatkan seperti ini kan sudah dia sudah mencari bahasa yang kayak mana bahasa ini ketika orang membaca, orang mampu untuk menghayati cara mereka berbicara ini. Ya, kalau saya buat teman-teman ini yang mendapatkan misalnya ancaman yang seperti ini, jangan coba main-main. Kata yang paling menakutkan adalah jangan coba main-main. Ya, ketika itu pasti orang-orang, saya nggak main-main kok. Mohon maaf, saya nggak ada main-main ini. Memang uang saya nggak ada ini segala macam. Saya buat teman-teman semuanya, jangan tunjukkan kelemahan Anda meskipun Anda ditekan dengan ucapan jangan coba-coba main-main gitu loh. Ya, jangan main-main dengan perusahaan kami. Jangan Anda macam-macam dengan kami, misalnya gitu. Itu kan suatu tekanan dan suatu ancaman. Ya, jangan rendahkan diri Anda sendiri. Ya, Anda jangan takut dengan hal seperti ini. Sampaikan aja kepada mereka, ya udah Anda kalau mau datang aja seperti uraian Anda di atas bahwa data saya lengkap ada sama Anda, KTP, KK dan foto selfie. Saya ada di alamat yang Anda punya saat ini. Kayak gituin aja. Jangan rendahkan diri Anda. Jangan memohon-mohon dan jangan meminta maaf. Nanti setelah berhadapan dengan manusianya di saat itu Anda jelaskan. Ya, tidak perlu pakai kata maaf di sini. Ya, karena kata maaf itu hanya menunjukkan kebodohan Anda di hadapan debt collector. Tapi yang kita butuhkan adalah ketegasan Anda saat ini. Ya, kalau memang ada uang bayar, kalau tidak ada uang sampaikan tidak ada uang. Kalau mereka menekan ke jalur hukum lebih cepat lebih baik. Jadi kayak gitu, ada suatu ketegasan gitu loh. Ya, mau mereka bilangin saya mekel ini nggak jelas, kita nggak peduli gitu loh. Ya,
Kalau mereka menagih hutang, yaudah tagih aja. Kalau mereka di luar dari cara mereka menagih hutang dengan cara kasar ini segala macam, lawan, karena rumah itu adalah hak Anda sendiri gitu loh. Ya. Karena mereka melakukan penyerangan. Ini kelanjutan yang tadi. Ini seru nih. Siang nasabah kredipo, ini saya coret juga ya. Posisi Ale saat ini di rumah atau di mana nih? Tagihan krediponya belum juga dibayar, bisa beta dan tim jemput dananya langsung di hari ini. Sekali lagi beta ingat kooperatif dan tanggung jawab. Ingatkan kooperatif dan tanggung jawab atas tagihan Ale yang sudah terlambat sampai berhari-hari. Dana perusahaan kami sudah Ale pakai, konfirmasi ke tim kantor kami untuk pembayaran hari ini. Berarti dia menggunakan logat-logat orang-orang ketimuran gitu loh. Anda nggak perlu takut. Sampaikan aja, Ale, entah Ale siapa sih juga nggak tahu ya, Ale apa, entah nggak ngerti. Yang jelas Ale datang aja lah, gituin aja gitu loh. Mau siapapun namanya kita juga nggak peduli. Mau entah apalah namanya terserah, mau seperti apa logatnya Ale, kalau mau datang aja Le, gitu, bilang gitu aja lah. Ya. Ini di bawahnya, tinggal kau masih tinggal di sini ya. Ayo udah bilangin aja seperti itu, ya udah sesuai alamat itu gitu loh. Yang penting jangan takut. Ya, karena mereka melihat alamat Anda, habis itu mereka lacak itu dari alamat Anda itu, mereka lihat kira-kira yang terdekat, misalnya atau ada sebuah toko atau ada masjid yang terdekat di tempat Anda, pasti dia akan ngomongin rumah kamu dekat ya dengan masjid ini, padahal dia juga dapat informasi entah dari mana, entah dari Google, entah dari apa, kayak gitu loh cara mereka gitu loh. Ya, yang penting jangan takut, ya intinya jangan takut. Di sini ganti lagi nih. Beta infokan manajemen untuk data Ale telat. Ini tagihannya Ale yang transfer hari ini atau kita jemput dananya di alamat yang tertera aplikasi Ale ini bos. Ini Anda kalau dapat seperti ini, dia minta bilangnya dijemput atau Anda yang kirim. Sampaikan ke mereka jemput aja. Saya tunggu di rumah. Gituin aja. Ya. Lupa kau bos kalau ada hutang belum dibayar sampai sekarang. Apa kau ada niat untuk menghindar dari hutang kau? Bukan lupa, tapi belum ada duitnya. Nanti kalau udah ada duitnya pasti saya bayar. Ya kalau mau ke sini aja. Saya ada di rumah, mantap, oke? Oke, saya suka jawabannya hari ini, saya suka ini. Jawaban yang seperti ini Anda lihat di sini. Ini ada jawaban orang yang ngechat langsung. Ya kalau mau ke sini ya ke sini aja. Saya ada di rumah. Saya suka ini. Ya, daripada Anda mau mohon maaf ini segala macam, saya belum ada duit ini, udah nggak penting gitu loh. Justru dengan seperti itu Anda akan dicaci maki dan akan dihina karena Anda menunjukkan suatu kelemahan dan kebodohan Anda sendiri sehingga Anda membuka peluang besar untuk orang lain menghina Anda gitu loh. Ya, meskipun kita tidak ada uang, tapi ketegasan juga penting dalam hal ini. Ya. Untuk penyelesaian masalah, ketegasan itu sangat penting gitu loh. Tegas bukan berarti kita kurang ajar, tidak. Tapi kita mempertegas jangan sampai harga diri kita diinjak-injak atau kayak mana gitu loh. Ya, kalau soal hutang piutang ya mungkin karena kita nggak ada uang saat ini. Bukan berarti esoknya lagi kita tidak punya uang gitu loh. Tapi dengan cara mereka mencaci maki, menghina, menekan, memarah-marahi kita, udah nggak sepantasnya gitu loh. Ya, maka tegaskan diri Anda. Bukan berarti kita melawan, tidak, tapi mempertegaskan diri kita bahwa kita tidak sejelek yang mereka bilang gitu. Kayak gitu. Ya. Pokoknya jangan memohon, jangan minta maaf ini segala macam ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terutama buat teman-teman semuanya yang mendapatkan beberapa ancaman dari kredipo yang seperti tadi.